Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji, dalam program Mendahar Pagi. Kembali kita akan mendengarkan Sabda Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur atas berkat-Mu, berkat penyertaan-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu supaya sabda-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyang. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Ia mencukupkan kebutuhan murid-muridnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus bersyukur terhadap segala berkat rezeki yang kita terima. Pekerjaan yang lancar, orang-orang yang banyak
mensupport karir kita. Keluarga yang semuanya sehat. Anak-anak kita yang rajin sekolah. Tetapi banyak di luar kita atau banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami yang tidak sebaik yang kita alami. Mungkin ada yang mengalami susah dalam mendapatkan rezeki, masih nganggur, mencari pekerjaan sulit, atau karirnya tidak disupport oleh orang-orang di sekitarnya, atau anak-anak yang dimiliki terlibat dalam kenakalan remaja. Ya, banyak hal yang mungkin dialami tidak sebaik yang kita rasakan sekarang. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Yesus sungguh sangat mencintai kita. Serahkanlah segala kesulitan hidup kita kepada Bapa. Kita percaya melalui Tuhan Yesus, Bapa akan menolong kita. Kita akan dicukupkan rezeki kita. Kesulitan-kesulitan hidup kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Kita akan dikuatkan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita selalu membuka hati kita terhadap terang Roh Kudus, supaya selalu menuntun hidup kita untuk selalu bersatu dengan Kristus. Ya, dengan bersatu dengan Kristus, hidup kita akan dicukupkan. Ya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.